Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema mengenai spirit Sumpah Pemuda memutus rantai pernikahan dini. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang sudah diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya komitmen bersama kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa ini yang belum tuntas sampai saat ini adalah mengatasi maraknya pernikahan dini. Maraknya pernikahan dini ini merupakan kondisi yang patut disayangkan, mengingatkan implikasi pernikahan dini atau anak sangat besar. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa ini yang belum tuntas sampai saat ini adalah mengatasi maraknya pernikahan dini. Maraknya pernikahan dini tentu merupakan kondisi yang patut disayangkan, mengingat implikasi dari pernikahan dini atau anak yang sangat besar. Yang pertama, rawan perceraian. Pernikahan bukan sekedar hanya papan dan sandang, melainkan kesiapan dan kematangan mental harus dimiliki saat menikah. Usia yang masih sangat muda bisa dipastikan kedewasaannya kurang, sehingga tanggung jawab dan cara berpikirannya pun masih belum stabil. Jika yang demikian terjadi, maka prahara rumah tangga yang berujung KDRT dan perceraian pun sulit dihindari. Kedua, mengamputasi hak dasar anak. Jelas bahwa usia dini menghilangkan masa anak untuk mengembangkan perilaku sosialnya dan kehilangan waktu bermain. Ketiga, terputus sekolah. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2015 menyebutkan bahwa sebagian dari mereka yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Jenjang pendidikan tentu tidak hanya sekedar berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan didapatkan sang anak, tetapi juga berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tidak hanya itu, masih berdasarkan penelitian bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun saat bersalin dibandingkan mereka yang hamil dan bersalin pada usia 20-24 tahun. Tentu resiko lainnya seperti bayi prematur, kekurangan gizi, dan lainnya adalah hal-hal yang setiap saat menimpa pasangan yang menikah di usia muda. Hadirin sekalian, setidaknya terdapat beberapa faktor mengapa pernikahan dini masih terjadi saat ini. Pertama, pernikahan usia dini merupakan inisiatif dari orang tua. Kedua, dari faktor ekonomi. Ketiga, dari faktor budaya setempat. Keempat, pengaruh pemuka agama. Dan yang kelima, hamil di luar nikah. Setidaknya ada beberapa upaya penekanan dalam pernikahan dini. Yang pertama, mengoptimalkan peran lembaga keagamaan seperti membuat penyuluhan tentang dampak negatif atau kerugian saat menikah di usia dini. Nah, itu salah satu langkah untuk memutuskan rantai pernikahan dini yang sampai saat ini masih digemari di masyarakat. Misalnya, memberi edukasi bahwa selain pemicu KDRT dan perceraian, pernikahan di usia dini juga rawan terhadap trauma. Risiko trauma ini akan dialami oleh sang istri ketika hamil
dengan organ reproduksi yang belum siap. Yang kedua, meluruskan paradigma. Selain paradigma, kebanyakan masyarakat yang mengatakan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan, sehingga semakin cepat, semakin baik. Nah, ini tuh harus mulai diluruskan. Menikah, seperti yang diimpikan itu, justru akan menjadi malapetaka kala tidak diantisipasi dengan kesiapan, baik mental maupun finansial yang matang dan mapan. Jadi, masyarakat harus mulai membuka hati dan pikirannya bahwa menikah bukanlah sesuatu yang gampang. Menikah perlu bekal yang memadai. Karena itu, prinsip yang harus dipegang adalah sekolah, mencari nafkah, baru menikah. Yang ketiga, berpikir futuristik. Pandangan orang tua bahwa menikahkan anak dan bisa menimang cucu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri. Memang ini benar, tetapi yang tidak tepat adalah mendesak anaknya untuk segera menikah. Anaknya pun memiliki cara berpikir yang senada, yakni menikah merupakan salah satu jalan yang membebaskan beban orang tua. Cara berpikir seperti harus difirmat, artinya masyarakat harus mulai berpikir futuristik dan holistik bahwa hidup itu tidak sekedar sumur, dapur, dan kasur, melainkan juga berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Keempat, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan maupun laki-laki untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi adalah cara yang tepat untuk menekan angka pernikahan di usia dini. Selain itu, riset lebih mendalam terkait isu pernikahan dini harus digencarkan. Hadirin sekalian, pemuda sebagai agen perubahan ialah sebuah fakta sejarah yang tak bisa dihindarkan. Oleh sebab itu, melalui spirit Sumpah Pemuda, pemuda harus bisa menjadi bagian utama dalam mengatasi maraknya pernikahan dini. Mungkin sekian dari pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.